Halo saudara-saudara, apa kabar semuanya? Pasti diberkati oleh Tuhan dan diberi kesehatan. Itulah yang kita alami sampai hari ini. Kali ini saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan renungan tentang bahwa jawaban doa semua untuk kebaikan kita bagian kedua. Kita tidak sedang membicarakan bagaimana berdoa. Kita tidak sedang membicarakan bagaimana agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang sedang kita bicarakan adalah meyakini bahwa apapun jawaban Tuhan atas doa dan permintaan kita adalah untuk kebaikan kita. Sebenarnya dalam doa, yang penting bukan apa yang kita doakan atau apa yang kita minta. Tetapi dalam doa yang penting adalah kepada siapa kita berdoa dan membangun relasi serta hubungan yang akrab terus menerus. Membangun hubungan sehingga semakin hari semakin akrab. Itulah yang penting. Dan kita pahami untuk doa-doa kita. Berdoa bukan memaksakan apa yang kita ingini, tetapi dengan berdoa kita memahami dan mengamini apa yang Tuhan ingini. Dengan pemahaman ini, kita bisa membicarakan bersama tentang bagian kedua, yaitu untuk kebaikan kita. Doa dikabulkan, tetapi tidak sama persis seperti yang kita minta. Allah menjawab doa kita dan doa kita dikabulkan. Inilah yang pertama yang harus lebih dulu kita pahami, bahwa apapun yang kita minta dan doakan diberi oleh Tuhan. Baru kemudian yang kedua, kita bisa mengerti bahwa untuk kebaikan kita, pemberian Tuhan itu ternyata tidak sama persis seperti yang kita minta. Doa kita bukan ditolak, tetapi Tuhan memberi yang berbeda. Beda itu tidak sama. Bisa kurang dari yang kita mau, atau lebih dari yang kita minta. Saudara-saudara, untuk memahami ini, kita harus benar-benar paham tentang, yaitu bahwa Tuhan tahu apa yang sesuai, apa yang cocok untuk kita. Untuk beberapa hal, kita membutuhkan pertimbangan atau masukan dari orang lain supaya pas, supaya cocok untuk kita. Misalnya, saat kita membeli baju atau membeli kacamata, kita perlu orang lain untuk mempertimbangkan apakah itu pas, sesuai, atau cocok untuk kita. Dalam hal ini, saudara-saudara, Tuhanlah yang paling tahu mana yang pas untuk kita, mana yang sesuai untuk kita, mana yang baik untuk masa depan kita. Untuk itulah, saudaraku, doa kita dikabulkan, tetapi tidak persis sama seperti yang kita minta. Saudara, pemahaman yang kedua adalah yang kita terima adalah yang dirancang Tuhan. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Pandangan kita tentang hidup kita sendiri terbatas. Kita tidak tahu apapun tentang hari esok. Lalu kita ingin membuat rancangan untuk masa depan kita. Jika rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan, seperti yang Yesaya katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, maka yang baik dan tepat adalah ambillah rancangan Tuhan, terimalah rancangan Tuhan, yang dari Tuhan, pasti itulah yang terbaik. Pemahaman yang berikut adalah mengakui bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Memang tidak sama,
memang beda dengan yang kita minta. Tapi kita harus mengakui bahwa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Bukan menerima dengan kecewa, bukan menerima tapi dengan terus membandingkan karena berbeda dengan permintaan yang kita doakan. Akui dan amini bahwa yang dari Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Memang beda, tidak sama dengan yang kita minta. Tapi sekali lagi kita harus akui dan mengamini bahwa dari Tuhan itulah yang terbaik. Mari kita terus berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.